Sex party, sex party, sex party, sex party, sex party. Jadi kita mau react video viral. Ini kayaknya udah beberapa minggu lalu. Tapi kayaknya ini dilihat dari YouTube-nya sih kayaknya seminggu lalu baru diupload. Semingguan lalu. Ini ya kita lihat aja dah. Malam semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mau mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Pinggiran ya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah gak usah teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Itu mungkin udah bisa di react, tapi setelah itu mereka si cewek ini diundang, jadi terkenal. Ya somehow jadi terkenal, terus jadi selebriti, nggak ngerti juga jadi apa, tapi dia diundang ke acara televisi nih, diundang ke acara televisi, terus diwawancara. Nah pas diwawancaranya itu ada satu bagian yang buat gua itu kayak miris kenapa ya, lu nilai sendiri. Enggak, kalau gue penasaran, coba dong, kan kalau kamu kan bilangnya oke buat yang kaya, coba dong diurutin dari atas ke bawah, coba pakai apa aja nih hari ini, coba gue pengen tahu. Berdiri lo berdua, berdiri coba berdua. Nah lo yang tahu, lo ya yang coba, ayo Neng, Denis, coba. Mulai dari kalung. Ya, Kak. Biasanya juga Asam, kalungnya asam. iya benar. Hidrogen. Benar sih, nggak tahu. C itu maksudnya oh dia cuma sebut inisial. Iya, sebut inisial. Kukirain dari tadi kamu nge-search Google HC tuh beneran ada merek HC. Gue nggak tahu gue merek apaan itu, makanya HC. Mungkin inisial. H sama C itu mungkin hidrokarbon kali. Aduh, nanti dibilang sombong. Udah dibilang harga. Itu tahu itu sombong, Tans. Ini bisa beli mobil aja deh yang baru. Lanjut. Itu Nyai. Oh, itu orang-orang rumah ada. Bisa beli rumah. Kamu? Tak ada. Tak ada. Berarti lu gak kaya dong. Ya nanti semuanya gue sombong, gue susah kayak lo. Oke. Sepatu lo kalah, Nyai. Sepatu lo kalah. Nyai, sepatu lo kalah. Kayaknya nggak usah nonton full, lu Udah paham. udah cukup, udah paham lah. Nggak usah dilanjutin lagi. Menurut lu gimana sih? Susah ya, susah. Menurutku susah. Susah untuk dijelaskan kenapa. Gini deh, menurut kamu itu pamer atau enggak? Ya, sekarang pamer itu dosa atau enggak? Menurutku nggak dosa nggak sih? Dosa ya? Menurutku bukannya nggak boleh pamer, toh pamer itu boleh-boleh aja menurutku sih, asal nggak sombong. Sama aja, apa beda sih? Pamer apaan sih? Maksud lu asal selama kayak kan suka-suka kamu juga kalau kamu mau menunjukkan apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan, suka-suka itu kan hak kamu sendiri. Cuma selama kamu nggak menganggap diri kamu lebih baik daripada orang-orang lain, menurutku. Oke. Nggak, tapi bentar, kamu jelasin dulu kenapa kamu harus bahas pamer itu dosa atau enggak. Kenapa penting untuk menganggap itu dosa atau enggak? Dosa. Ya maksudnya hal yang kita lakukan kan pikiran kita, apakah ini dosa? Ya gue jangan lakukan ini. Apakah ini nggak dosa? Ya oke, let's do that. Ya itu udah maksudnya basic pemikiran manusia lah. Yang membuat lu tidak melakukan hal itu apa? Dosa kan? Dosa tuh melanggar. At least ya, atau enggak dosa. Ya kalau nggak punya agama ya melanggar hukum. Cuman ya sebagai orang Indonesia kan kita wajib beragama. Sebagai manusia. Ya. Wajib beragama, pasti mereka beragama dong. Well, negara kita itu negara Indonesia memiliki mereka hidupnya berdasarkan Pancasila.
Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh warga negaranya wajib beragama. Kalau wajib beragama ya lu berarti ya memiliki nilai-nilai yang harus lu hidupi dong. Ya itu kenapa gue bilang dosa atau enggak. Sekarang agama mana yang mengajari lu untuk pamer? Nggak ada lah, gue juga udah tahu dah lah. Tapi gue itu buat jawaban gue sendiri, dosa atau enggaknya akhirnya terserah, terserah lu dah. Nilainya gimana, menurut gue itu dosa karena itu. Tapi ya kembali lagi kayak ya makanya selama niat gue kamu, juga, iya, maksudnya niat mereka kan emang udah jelas-jelas untuk menunjukkan kalau orang tujuan lu menunjukkan gue punya ini nih, gue punya itu, gue kamu punya ini. lebih murah, Tujuannya, punya aku lebih mahal. Tujuannya apa? Tujuan mereka yang salah. Gue jadi teringat Ecclesiastes 5. Berat. Apa tuh? Ecclesiastes cari-cari. Author ya? Ada salah satu penulis di all time bestseller di buku Ecclesiastes 5. Wow. Ayat 10 sampai 12 sampai 12 aja. Whoever loves money will never have enough money. Whoever loves luxury will not be content with abundance. This is also pointless. When possessions increase, so does the number of consumers. Therefore, what good are they to their owners, except to look at them? Sweet is the sleep of a working man, whether he eats a little or a lot. But the excess wealth of the rich will not allow him to rest. Siapa yang suka uang, nggak akan pernah merasa cukup sama uang itu. Siapa yang suka luxury, nggak akan pernah merasa cukup sama luxury. Jadi, kembali lagi, gue nggak bisa menyalahkan dia. Karena ya dia juga manusia, dan ini sudah terjadi mungkin dari zamannya dia dulu, berarti emang udah ada juga orang yang need money. Jadi nothing new in this world. Tapi ya miris aja sih, karena ini disetel di TV nasional. Program TV nasional Indonesia tuh. Ini itu menormalisasikan kesombongan. Sekarang anak kecil nonton ngeliat gini, masa sih anak kecilnya bisa ngerti, gue nggak harus kayak gini dong, gitu. Kayak mending kalau nontonnya sama orang tuanya. Mending dah orang tuanya ngerti, kalau orang tuanya nggak ngerti. Kalau ini salah, ya kalau buat gue sih ini salah ya. Lu bayangin kayak tiba-tiba pamer terus, normal. Ini kan bisa jadi panutannya orang-orang gitu kan. Kayak pamer, gue mesti show off ini normal gitu. Kayak sedih ya, sabar Sat. Gue mencoba untuk tidak menghakimi seseorang ya. Gue mencoba untuk tidak menghakimi seseorang karena gue juga penuh dosa, gue tahu. Biasanya gue selalu mencoba untuk berpikir dari dua belah sisi. Iya, sisi mungkin dari cara bagaimana dia berpikir, supaya gue ngerti mungkin gue dapat alasan kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan. Terus sekarang? Cuman kalau misalkan yang tadi itu gue dapet nggak? Apa ya? Kenapa mereka? Gue nggak dapet. Gue jujur gue nggak dapet sih. Jujur gue nggak dapet. Tujuan program TV-nya mah ya pasti kan buat rating. Pasti tujuan orang-orang TV-nya pasti untung duit pasti iya. kan. Masalahnya berarti tapi kan ada demand orang-orang. Secara prinsip manusia, sebagai manusia sendirilah, pribadi manusia. Kenapa dia kayak gitu? Bisa kepikiran untuk kayak gitu. Itu aku udah give up sih kalau mau dari situ. Karena dia kan bukan pertama kali yang kita lihat untuk sombong kayak gitu. Tahu gue sih, menurut gue yang kita harus kembangkan di mental penduduk kita ya karakternya. Tapi kalau karakter kayak gini yang untuk dijadikan contoh, panutan, hopeless udah makanya udah terima aja. Ketawain. Tetapi harusnya gimana jadinya? Maksudnya kenapa bisa ada ini gitu? Kenapa kita bisa berbeda pikiran? Kenapa dia bisa memikir itu benar? Kenapa gue bisa mikir itu salah gitu? Karena kalau menurut gue sih pendidikan sih ya. Karakter buildingnya tuh berbeda. Mungkin menurut gue SD atau TK-nya dia tuh nggak ngajarin apa yang SD dan TK gue ajarkan ke gue.
atau lingkungannya itu semuanya sama kayak gitu, dan lingkungan gue pendidikannya sama kayak gue gitu. Jadi inilah yang membuat perbedaan pemikiran, perbedaan karakter. Jadi yang menurut gue harus disamakan tuh karakter building, kurikulum semua di TK menurut gue harus disamakan. Pendidikan harusnya disamaratakan. Iya. Tapi Hal-hal masalahnya sama seperti juga ini nggak cuma di normal. Indo, Jersey Shore, Oh, gitu-gitu sama aja kan, berarti manusia itu yang kalau itu beda kultur bedanya sih. kan. Ya misalnya kayak di acara Jersey Shore, itu nggak ada faedahnya tuh, kayak sex party. Cuman emang udah kulturnya mungkin udah kulturnya begitu. Terus mayoritas itu normal, jadi itu membuat itu normal. Kalau kita di Indo, kita kan sex party itu salah. Tapi kalau di Jersey Shore tadi, kalau mayoritasnya bilang benar, ya gue meskipun gue bilang salah, ya gue yang salah. Gue siapa? Karena gue minoritas. Minor. Sebenarnya relatif benar atau salah itu tergantung mayoritas ya. Jadi ya sia-sia gue ngomong gini kalau mayoritas menganggap itu benar, ya sudah, gue cuma bisa monggo. Ya silahkan. Ya itu respon gue aja, paling gue cuma menjadikan ini respon gue aja. Ini cuma reaction gue aja miris sih, menurut gue ini miris. Semoga kedepannya kayak gini-ginian nggak ada lah, maksudnya stop lah acara-acara ginian tuh apa sih? Nah, apa sih saat emang beginian saat? Salah ibu mengandung apa ya? Jadi ya semoga berubah. Sebenarnya tuh kita udah punya asas kehidupan ya, itu sebenarnya Pancasila tuh sebenarnya udah, maksudnya lu nggak usah mikir, aduh nilai hidup gue mesti ngapain nih gitu. Lu udah dikasih Pancasila yang menurut gue itu udah common sense banget, nggak ada salahnya. Tapi udah jelas ada nilai hidup lu aja itu masih nggak bisa gitu dimasukin di TV lagi. Ya kalau mau digituin banyak dong acara TV yang harus di-cancel. Nah itu ya kenapa? Itu artinya munafik juga kan. Gua nasionalis, Pancasila hidup gua Pancasila. Sekarang ginian aja bisa nyampe TV. Dan masa sih ini nggak ada yang protes gitu. Menurut gua ya, sekali lagi ini menurut gua nggak menghasut kalian untuk mendemo. Menurut gue ini rusak gitu. Menurut gue ini itu aja sih, miris aja gue. Ya udah, segitu aja. Okay, see you on the next video. Bye.